بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا ومن دعوة لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, selawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jadi hadirin sekalian, kalau Allah izinkan dan Allah kehendaki, insyaallah kita akan masuk ke Quran surah Al-A'raf ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawab qaumihi illa min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'ajaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nas أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. Terakhir, fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Hadirin, kali ini kita mau membahas dengan pertolongan Allah mentadabburi Al-A'raf ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, usirlah mereka. Maksudnya mereka di sini adalah Nabi Lut dan para pengikut-pengikutnya dari negerimu ini. Sungguh mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Nah, kalau ada orang ngajak kepada kebaikan, cemoohan yang dari dulu udah ada tuh, sok suci, itu dari dulu udah ada hadirin. Sebagaimana ayat ini, innahum unasu yatatahharun, mereka adalah kaum yang menganggap diri mereka suci. Ini kalau kita ngajak orang baik, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, ya sok suci banget sih, dari dulu sudah ada. Jangan heran jamaah, dari dulu mah udah ada. Tenang aja hadirin. Kalau ada yang bilang gila, pemecah belah umat, ada yang bilang penyihir, ada yang bilang macam-macam, dari dulu tuh udah ada. Termasuk ya sok suci, atau tiba-tiba kita lagi duduk, ada kebaikan yang diajak, yuk jangan lupa sholat yuk. Wih ustazah, ustazah datang, ayo ceramah ustazah. Wes, gak apa-apa jemaah, dari dulu udah ada. Innahum unasu yatatahharun, tuh, mereka tuh orang-orang yang sok suci. Sebenarnya orang yang ngaji itu bukan orang yang sok suci atau orang yang lagi mengajak kepada kebaikan atau berdakwah atau
pelan-pelan ngajak orang kembali ke Allah, itu bukan yang sok suci jemaah. Tapi boleh jadi beliau adalah orang yang tahu bagaimana rasanya jauh dari Allah sangat amat nggak enak, dan tahu gimana rasanya dekat sama Allah, mendekat kepada Allah itu membahagiakan. Makanya perasaan membahagiakan itu mau dibagi kepada sahabat terbaiknya, makanya diajak. Boleh jadi orang yang selama ini ngajak kepada kita itu orang yang paling tulus sayangnya sama kita, dibanding mereka yang cuma mau temenan sama kita karena perkara-perkara dunia. CC motor yang sama, seri mobil yang sama, jumlah tas koleksi yang sama, brand yang sama. Dibanding itu semua, boleh jadi teman yang ngajak sholat lah yang paling tulus berteman kepada kita. Karena sebenarnya kita cuma punya teman dua, masih ingat gak? Teman yang pertama adalah teman yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Teman yang kedua adalah teman yang terus menerus tanpa kenal lelah dan bosan mengajak kita untuk banyak beramal sholih. Teman kita tuh itu aja. Shadiquka, temanmu yang sesungguhnya, siapa yang membenarkanmu tatkala kamu keliru, bukan yang membenarkan setiap kekeliruanmu. Tulis di kolom komentar. Teman yang sebenarnya adalah yang membenarkanmu saat engkau keliru, bukan yang membenarkan setiap kekeliruanmu. Bahasa gampangnya, teman sejati yang membenarkan kekeliruan kita. Gimana sih? Yang kalau kita keliru dibenerin gitu loh jemaah. Bukan membenarkan kekeliruan kita yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita salah, teman tuh ya benerin. Bukan malah gimana? Oh bagus. Bukan, teman itu malah membenarkan. Salah, bilang kalau salah, bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Salah, bilang salah. Benar, diapresiasi. Itu teman. Lagi jamaah, kan kita harus memperbanyak 3. Masih ingat apa yang harus diperbanyak? 1, amal sholih. 2, teman sholih. 3, ilmu. Perbanyak 3 hal. 1, amal sholih. 2, teman sholih. 3, ilmu. 1 teman sholih kurang. 1 teman sholih itu kurang banyak hadirin. Perbanyak jemaah. Kurang banyak 1 teman yang sholih. Yang banyak. Kalau bisa tuh semua list isinya teman sholih semua. Kepada siapa kita? Teman sholih semua. Yang ngajak kepada istiqomah, ngajak kepada Allah, ngajak kepada Rasulullah, teman yang sholih. Karena untuk istiqomah nih, ujiannya berat sekali hadirin. Kena hujan dikit aja udah bisa membuat seseorang itu meletre jemaah. Hujan sedikit aja udah hujan nih enaknya bablas aja Pak ya. Mungkin boleh jadi berawal dari jam berapa toh? Jam 4 lebih 4. Jam 4 lebih 4. Terus mana hujan, tak riup sebentar. Boleh jadi begitu loh hadirin. Kan kenapa subuh kesiangan itu kan biasanya faktor tak riup sebentar. Dia menganggap riup-riupnya cuma 5 menit. Ternyata 2 jam, bangun-bangun jam 7, bangun-bangun jam 6, dari jam 4 lebih 4 bangun-bangun jam 6 lebih 4 menit. Berawal dari riup-riup sebentar. Nanggung tak rebahan dulu sebentar tuh. Makanya emang jemaah, hujan itu karunia dari Allah, tapi
Tapi tergantung sikap kita menyikapi hujan tersebut. Ini kalau hujan tetap datang, payungan. Tahu nggak hadirin, ada kalimat bagus ini. Al jaza'u min jinsil amal. Kita nanti dapat pahala besar atau kecil min jinsil amal, tergantung effort, tergantung usaha dalam mencapai satu amal soleh itu. Ketika subuh ini yang sebelum-sebelumnya nggak hujan kita datang, sama yang subuh ini hujan-hujanan kita datang, pahalanya sama atau beda? Beda. Al-jaza min jinsil amal. Karena balasan dari Allah itu datang sesuai dengan kadar perbuatan atau amalnya yang seorang hamba lakukan. Yang datang hujan-hujan, effortnya lebih, melawan rasa malas, melawan rasa kantuk, melawan ingin nanggung-nanggung, pengen riap-riap sebentar. Hujan itu kan bawaannya udah. Yang mendukung iman. Iman akhirnya yang mendinai itu semua, iman yang melangkahkan kaki kita subuh-subuh tetap ngaji. Itulah iman. Makanya penting punya teman solih. Sekalipun kita tahu ujung kendalinya nanti di diri kita sendiri, tapi teman soleh itu setidaknya ikut mensupport jamaah dalam kebaikan. Itu teman yang soleh. Fa'ajainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami menyelamatkan dia beserta para pengikutnya, illa kecuali imra'atahu istrinya. Pertanyaan saya, istrinya siapa yang enggak diselamatkan Allah? Istrinya Nabi Lut. Kana minal ghabirin. Istrimu termasuk golongan-golongan mereka, orang yang membangkang. Hadirin, tiap-tiap kita akan diuji dari yang terdekat terlebih dahulu. Nabi Adam ujiannya anaknya yang saling membunuh satu sama lain. Nabi Nuh ujiannya anaknya. Irkab ma'ana, anakku, ayo naik ke atas kapal sama bapak. Enggak, saya di sini pak, pasti saya selamat. Anaknya binasa. Ujian Nabi Lut dari siapa? Istrinya. Ujian Nabi Ibrahim siapa? Ayahnya. Ujian Nabi Muhammad SAW siapa? Pamannya, Abu Lahab. Abu Lahab itu omnya jemaah, adik bapaknya Rasulullah, Abu Lahab. Coba bayangin aja nih, para nabi, para rasul diuji dari orang yang paling dekat. Anaknya, istrinya, orang tuanya, pamannya. Siapa anda, siapa saya, siapa kita yang minta gak diuji? Para nabi dan para rasul jelas solihnya, paling taat kepada Rabbnya, paling takut kepada Allah. Diuji gak? Paling berat gak ujiannya? Kita siapa hadirin minta bebas dari ujian, bebas hambatan? Pasti diuji. Dari orang yang paling dekat, bisa suami, istri, anak, orang tua, keluarga terdekat, entah paman, om, tante, bude, pak de, pak le, semuanya ujian. Tapi kalau kita nurut sama Allah, hidup di tata Allah, dipermudah Allah, disampaikan pada yang dihajatkan. Tapi kalau kita membelok dari perintah Allah, sama dengan kita sedang membinasakan diri kita sendiri. Ditolong sama Allah Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya, ditolong sama Allah. Wahai Lut, keluar dari negeri tersebut, aku mau datangkan azab pada negeri itu. Keluar semuanya. Illa imra'atahu
kecuali istrinya. Sebenarnya mohon maaf hadirin, istrinya Nabi Lut tuh tidak yang suka sesama jenis tuh enggak. Tapi ini ada tapinya nih. Istrinya Nabi Lut memberitahu bahwa ada laki-laki tampan. Itu malaikat sebenarnya. Malaikat menyerupai laki-laki tampan bertamu ke rumahnya. Nabi Lut dapat tamu laki-laki tampan, istrinya bilang kepada cowok-cowok yang hombreng itu tuh ada laki-laki ganteng lagi tamu ke rumah saya. Gara-gara itu istrinya Nabi Lut nggak yang suka sama perempuan gitu, enggak. Istrinya Nabi Lut, istri Nabi Lut. Tapi gara-gara itu hadirin, mensupport, memberitahu. Dia memberitahu kan, dalla, memberitahu, menunjukkan, tuh loh ada laki-laki ganteng bertamu di rumah saya. Coba lihat. Gara-gara begitu, betapa Islam itu sangat menjunjung tinggi. Orang menunjukkan pada kebaikan saja dijunjung tinggi dengan pahala dan selaksa jariah buat dia yang potensinya sampai hari kiamat, termasuk nunjukkan pada keburukan sama dalam dosa. Istrinya Nabi Lut tuh nggak yang lagi bete, maksudnya L terus berikutnya itu. Istrinya Nabi Lut tuh nggak yang kayak gitu. Tapi gara-gara nunjukin hadirin, nunjukin. Apa konsep dari Nabi? Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Kalau kamu nunjukin dalam satu kebaikan, kamu sama dalam pahala. Kalau kita nunjukin dalam keburukan, kita sama dalam dosa jariahnya. Kalau teman-teman nge-share, teman-teman kehilangan apa sih? Gak kehilangan apapun, cuma share. Live streaming bagikan, live streaming sebarluaskan, live streaming up lagi, share. Kita tuh gak kekurangan apapun, tapi bukannya kurang ketika kita share kebaikan, kita justru malah dapat pahala jariah berlipat ganda. Nggak kurang suatu apapun, wallah nggak kurang suatu apapun. Justru kalau kita nggak share, kita yang rugi. Kita yang rugi hadirin. Kebaikan yang ditunjukkan pada orang itu dapat faidah, kita yang nunjukin dapat pahalanya. Makanya hadirin kebayang nggak? Ada orang cuma nge-share modal 1 detik, link share, bagikan. Tapi besok di hari kiamat, ya Allah pahala saya kok banyak banget. Iya, karena dulu kamu suka dalla 'alal khair, kata Nabi, suka membagikan, menunjukkan, memberitahu atas suatu khair, kebaikan. Dan sosial media sekarang tempatnya jemaah. Hadirin tahu gak sih jemaah, kalau orang yang lahir atau orang yang hidup pada masa tahun 1980, 1990-an, bahkan tahun 2000-an, kalau mau ngajak orang di luar harus ngapain dulu? Ketuk pintunya. Assalamualaikum Pak, ayo sholat. Assalamualaikum Bu, ayo ngaji. Tahun-tahun 90 kita harus akui itu fase-fase yang ada pada zaman itu. Sekarang ngajak orang ngaji gak perlu ketok-ketok pintu. Ngajak orang ngaji cukup dengan share. Tahu gak hebatnya apa? Dalam sekali waktu 1 detik tombol itu dipencet, bismillah, klik, itu akan nyebar kemana-mana. Kalau dulu jamaah harus nyiapin minimal 2 menit. Tok belum dibukain, ya toh? Tok lagi belum dibukain lagi. Ya sebentar. Oh udah ada orangnya. Nunggu lagi. Nunggunya lama apa sebentar?
Ini mau ngaji. Oh ya 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 ya. Sebentar ya. Lama lagi nggak? Lama lagi. Tunggu-tungguan. Itu pun cuma dapat berapa orang? Satu. Jamaah korbankan waktu yang banyak cuma buat dapat satu orang. Hari ini Allah kasih teknologi. Teknologi yang membuat mungkin saudara kita di Papua nonton, saudara kita di Surabaya nonton, di Palembang nonton. Coba teman-teman absen, hadir dari kota mana aja, hadir. Singapura hadir, Malaysia hadir, Hong Kong, Taiwan hadir misalkan. Coba bayangin jemaah, apa enggak kita tuh bersyukur dikasih sama Allah alat teknologi kemampuan yang cukup sekali klik 1 detik tapi bisa menyebar. Maka pakai teknologi itu, share, bagikan, niatkan karena Allah, insya Allah jadi jariah. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya ngapain? Nunjukin kepada keburukan. Istrinya ngasih tahu, tuh, kamu suka laki kan? Iya. Tuh, ada laki-laki ganteng tuh, datang bergerombol ke rumahnya Nabi Lut, mau ngelihat laki-laki tampan yang adalah malaikat. Waliyadzubillah, laki-laki mendatangi laki-laki. Makanya ayat kemarin, ayat yang ke-81, ayat 81, ayatnya bunyinya, innakum la ta'tunar rijal, sungguh kalian ini telah melampiaskan kepada rijal, sesama laki-laki, syahwatan, syahwat-syahwat kalian, min dunin nisa, bukan kalian datang kepada perempuan. Home brand. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Semoga Allah hindarkan anak cucu keturunan kita semuanya sampai hari kiamat dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya apain? Nunjukin, cuma nunjukin. Jadi hadirin, terutama buat teman-teman yang nonton, yang postingannya itu punya power, postingannya tuh punya posisi di sosial media yang kalau sekali posting tuh bisa ditonton banyak. Hati-hati dalam posting, hati-hati dalam mengupload. Alih-alih ya kita harapkan jadi amal jariah, tapi ternyata malah jadi dosa jariah. Kan gak lucu. Kita maunya jadi amal jariah tapi malah jadi dosa jariah. Gara-gara apa? Posting yang buruk, ngajak kepada keburukan gitu. Pastikan kita ngajak kepada kebaikan. Posting yang baik, upload yang baik. Insya Allah jamaah, itu jadi jariah buat kita. Begitu hadirin. Ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami mengutus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Syu'aib. Oh iya, 84 hadirin. Wa amtarna alaihim matar. Nah, lalu kami turunkan azab kepada mereka. Amtarna, berupa hujan yang sangat lebat. Alaihim, yang kami turunkan kepada mereka. Mataran, dengan disertai batu-batuan. Amtarna, kami turunkan hujan. Mataran, yang hujan itu ada batu-batuannya. Hadirin ya Allah, batu jatuh dari langit. Kalaupun batu itu kecilnya segini, tapi dilemparnya dari ketinggian langit, apa rasanya hadirin?
Batu segini aja kalau jatuh dari langit, genteng bolong aja. Rumah hancur semuanya. Wa amtarna alaihim matar, dan kami azab mereka dengan kami turunkan hujan, hujannya dari batu. Binasa enggak? Binasa semua. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Tuh, lihat. Gimana kesudahan orang-orang yang mujrimin, berbuat dosa. Itu lihat endingnya, gimana orang-orang yang berbuat maksiat sama Allah. Gimana endingnya? Wa amtarna alaihim mataran, dan kami turunkan hujan yang amat sangat lebat. Hujan itu hujan batu. Lempar batu segede ini dari ketinggian 200 meter, 300 meter. Saat batu sekecil ini jatuh, bisa bolong rumah tuh jemaah. Kenapa pekerja bangunan, terutama pada gedung-gedung tinggi, biasanya pakai helm? Kenapa? Tahu jemaah, ada baut mur, kan ada yang segede segini ya, baut mur segede ini. Pernah diuji coba, ada mur baut besarnya sejempol, dijatuhkan dari gedung lantai 13. Di bawahnya ada semangka, buah semangka, dijatuhkan. Begitu kena semangka terjatuh, terbelah, pecah semangkanya jemaah. Kebayang nggak kalau itu kena ke kepala manusia? Kayak apa jadi? Makanya dianjurkan pakai helm. Sekarang bayangkan, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan hujan lebat, hujannya dari batu. Hujan dari batu. Satu mur aja jatuh dari lantai 13 membuat semangka pecah porak-poranda. Makanya para pekerja yang dianjurkan pakai helm. Ini bukan dari lantai 13, dari langit yang tingginya luar biasa turun, bentuknya batu, bukan satu. Amtorna matoron, hujan yang lebat, isinya tuh batu. Kira-kira ada yang bisa selamat? Binasa semua. Itu azab Allah yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lot. Gak lama habis diturunkan azab itu, ngulangin lagi jamaah, hombreng lagi, ngulangin lagi, dibalik sama Allah. Binasa semua, terkubur hidup-hidup. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tapi jangan lupa, innallaha wa azabi azabun syadid, dan azabku, kata Allah, azab yang sangat pedih. Kalau sudah seorang itu melampaui batas, azabnya tuh pedih sekali jemaah. Wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan hujan lebat. Hujan itu berisikan bebatuan. Fanzur, maka perhatikan, kaifa kana akibatul mujrimin, gimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. Ada mereka yang selamat? Gak ada. Ada mereka yang beruntung? Gak ada. Ada yang sudah tua, senja, rambutnya putih, korupsi. Akhirnya masa senja yang harusnya nimang-nimang cucu, mau kemana? Nengok cucu. Harus dia habiskan waktu senjanya mendekam di penjara. Alasannya melampaui batas, gak pernah punya rasa cukup terhadap dunia. Pernah gak jamaah dengar? Ada satu riwayat, kalau hari ini kita punya 3. 1, sehat badan kita. 2, ada rezeki untuk makan di hari ini.
Bukan hari besok ya, pokoknya hari ini ada rezeki untuk makan, ada stok buat hari ini. Yang ketiga, ada tempat tinggal untuk kita berteduh. Sungguh kita adalah orang yang paling kaya, paling kaya. Dan hadirin tahu, ada seseorang yang membuat survei. Orang ini membuat survei, kalau Anda sehat, kalau Anda bisa makan hari ini, kalau Anda hari ini punya tempat tinggal meskipun sewa, Anda sudah lebih dari 75% rata-rata penduduk Indonesia. Jadi kalau hari ini bisa makan, sehat, ada rumah buat nyiup, kita sudah lebih di atas rata-rata 75% masyarakat di wilayah Indonesia secara umum. Jadi yang kaya itu sebenarnya hatinya, hadirin. Uang sebanyak apapun untuk orang yang melampaui batas gak akan pernah merasa cukup. Mau uang sebanyak apapun untuk orang yang melampaui batas gak akan pernah merasa cukup. Manusia dikasih satu gunung, kata Nabi, minta gunung yang kedua, minta gunung yang ketiga, minta gunung yang keempat, sampai mati akan terus begitu. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kami utus kepada penduduk Madyan utusan kami dari kalangan mereka, Syu'aiba, Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'auful kaila, maka sempurnakanlah takaran, wal mizana, sempurnakanlah timbangan jikalau kalian menimbang. Wala tabkhasu, dan janganlah kamu merugikan annas, manusia, asya'ahum, sedikit pun. Perintah Quran, perintah dakwahnya Nabi Syu'aib, dakwah yang pertama, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Dakwahnya Nabi Syu'aib yang kedua, ikuti bukti yang nyata. Perintah Nabi Syu'aib yang ketiga, fa'auful kaila, sempurnakan takaran ketika menakar. Yang keempat, adillah dalam menimbang, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi prinsip kejujuran itu dari dulu selalu digaungkan, hadirin. Prinsip jujur, prinsip kalau dagang gak nipu, kalau 1 kilo bilang 1 kilo. Hadirin tuh kalau jujur dalam berdagang tuh biasanya yang untung diri kita sendiri yang jujur. Dan sebaliknya, kalau kita dusta dalam berdagang, mungkin dalam waktu singkat kita meraih keuntungan, tapi sebenarnya kalau kita berdusta tuh awal dari kehancuran diri kita. Berapa liter? 1 liter, ternyata bukan seliter. 1 liter kurang. Orang akan tahu kok. Ini berapa? 1 kilo. Ternyata cuma 900 gram. Begitu ditimbang lagi rumahnya 900 gram. Ini orang gak jujur nih, bilang 1 kilo ternyata 900 gram. Nimbang yang jujur jemaah. Lagi panen jagung, jujur, timbang. Siapa yang jujur dalam berdagang, yang untung dirinya sendiri. Kalau dia dusta, yang rugi juga dirinya sendiri. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan
tabkhasun nasa asya'ahum. Yang nomor 3, sempurnakan takaran. Nomor 4, adil dalam menimbang, jangan sampai merugikan. Nomor 5, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah ciptakan bumi dalam keadaan baik. Jangan merusak, dijaga kelestarian lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jadi Islam juga ngajarin go green jamaah. Islam juga ngajarin peduli lingkungan. Islam tuh ngajarin, sangat diajarkan dalam Islam. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang beriman. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Dan ini perintah hadirin. Wala taq'udu, jangan duduk-duduk sama siapa? Kita nggak boleh nongkrong sama siapa, nggak boleh duduk-duduk bareng siapa. Jangan sekalipun kalian duduk bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, di jalan untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi kita tuh nggak boleh duduk-duduk bareng sama orang yang membuat orang lain makin jauh dari Allah atau terhalang-halangi dari jalannya menuju Allah. Jangan duduk sama mereka, jangan bergaul sama mereka, batasi pergaulan dengan mereka. Kalau perlu jaga jarak dengan mereka. Kita adalah penentu mau masukin siapa dalam hidup kita, betul nggak? Kita adalah penentu mau masukin siapa dalam hidup kita. Kita bisa ketemu orang yang kita mau temui, kita bisa nggak mau nemuin orang yang memang tidak mau kita temui. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa memutuskan, saya mau berteman sama dia, saya menjaga jarak dari dia. Bisa nggak? Bisa. Kalau ini toksik, hindarkan, tinggali, jangan pernah la ta'udu ma'hum, jangan duduk-duduk sama mereka. Toxic people itu karakternya 3. 1, menjauhkan dari Allah. 2, membuat kita jauh dari Rasulullah. 3, mengajak kita berbuat dosa. Itu toxic people. Toxic people itu apa? Teman beracun. 1, menjauhkan dari Allah. 2, menjauhkan kita dari Rasulullah. 3, ngajakin berbuat dosa. Toxic people, ngajakin berbuat dosa. Toxic people. Wala taq'udu, jangan duduk sama dia, jaga jarak, jangan gaul sama mereka, jangan dekat-dekat sama mereka. Kalau jamaah yakin jamaah datang ke sana jamaah bisa mewarnai, fadhol, silakan hadirin. Datang, temui, warnai, ajak dia ke Allah. Tapi kalau kita ngerasa diri kita aja belum begitu kuat untuk mengajak mereka dalam kebaikan, kalau kita yang ada di sana, kalau kita ke sana yang ada kita malah ngikut tata caranya mereka, cukupkan. Jangan ambil pusing, hidup itu simple. Mau, ayo, nggak mau, ya udah. Sesimpel itu jemaah. Orang tuh kalau tegas, hemat waktu, nggak pusing sama hal yang remeh-temeh. Kecuali dia sibukkan pikirannya dengan memikirkan sesuatu yang besar, bukan yang remeh, kecil-kecil itu enggak. Mau, ayo, nggak mau, ya udah. Ngomongin saya di belakang, silakan. Memang tempatnya di sana, nggak apa-apa sih, nggak ambil pusing, jalan terus yang penting.
Hadirin, waktu kita, hidup kita terlalu singkat kalau cuma mikirin orang yang benci kita. Betul? Mbak jenengan digelendengi, oh masuk toh, piye cerita apa om kayak gitu. Terlalu. Tapi gimana ya Ustaz, sakit ya? Gak usah aja, gak usah didengerin. Saya baru tahu kenapa orang-orang dulu hidupnya bahagia. Kenapa orang-orang yang zaman dulu hidupnya selalu terlihat gembira. Rumahnya sederhana, bebek ada, ayam ada, kambing sapi ada. Bahagia banget, hidup penuh dengan sederhana. Masuk ke rumahnya nggak ada granit-granitan, rumahnya masih tanah. Tapi kenapa bahagia? Dia tidak sibuk dengan urusan orang lain dan dia tidak mau orang lain tahu urusan dirinya. Tenang hidup. Sekarang buka sosmed, buka story WA-nya orang. Dene, kok foto sing karo kayak diposting, foto karo nyong, kok gak diposting ki? Dia foto sama orang lain diposting sama saya, terus baperan, pikiran, kenapa ya kok foto yang sama saya nggak diposting? Biasa aja jemaah, nggak diposting nggak apa-apa, diposting ya silakan, nggak diposting ya nggak baperan, biasa aja. Kita bisa posting sendiri. Hidup kita nih singkat hadirin, umur kita nih pendek, cuma berapa tahun? 60, itu pun kalau sampai, kebanyakan nggak sampai, kebanyakan ada yang nyampe bonus alhamdulillah, tapi rata-rata ada yang 21 tahun udah dipundut, 19 dipundut gitu. Ada yang nyampe, ada, tapi kadang sebelum nyampe itu, sebelum 60 udah banyak yang pulang. Waktu yang singkat ini tuh jangan dihabiskan untuk tak'udu, duduk-duduk kalian sama mereka, jangan. Makanya kalimatnya bukan tak'udu tapi wala tak'udu, jangan duduk-duduk sama mereka. Toxic people punya prinsip, mau ayo, nggak mau ya udah. Sesimpel itu. Hadirin tuh pernah dengar nggak kisahnya motor Vespa? Motor, ada seorang punya motor Vespa jemaah. Lalu dia bilang kepada anaknya, anakku sayang, bawa Vespa ini nak kepada tetangga sebelah kanan kita, bilang mau dijual. Anak itu membawa Vespanya ke tetangga sebelah. Tetangga ini nggak ngerti Vespa. Akhirnya dia bilang, Pak, motor Vespanya mau dijual. Alah, udah deh, enggak. Saya nggak suka Vespa, nggak ngerti. Enggak. Anak ini pulang. Apa respon tetangga kita? Nggak mau beli Pak, nggak tertarik. Oh iya nak, coba bawa motor Vespa ini ke Om Fulan. Om Fulan ini pedagang Vespa, ngerti tentang Vespa. Dibawa Vespa itu ke Om Fulan. Om, Vespa ini mau dijual kira-kira berapa ya? Kaget anak ini. Wah, mahal sekali ayah. Om ini menghargainya 20 juta untuk Vespa yang ayah bilang untuk tawarkan kepada dia. 20 juta. Terus kata ayahnya, nah coba tawarkan lagi kepada Om Fulan. Om Fulan ini kolektor Vespa dan bilang bahwa Vespa ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Lalu kemudian Om itu datang ke Om itu anaknya, lalu dia tawarkan kepada Om itu bilang, saya siap membelinya 100 juta rupiah. Tambah kaget lagi, kok barang sama tapi sikap orangnya beda-beda. Ada yang nggak peduli, acuh tak acuh, nggak
nyusahin aja. Nggak, saya nggak mau. Mau semurah apapun saya nggak mau beli itu. Tanggapan orang pertama. Tanggapan kedua, 20 juta. Tanggapan orang ketiga yang mengerti seluk-beluk Vespanya dan seterusnya, ornamennya dan semua perlengkapan-perlengkapannya, dihargai 100 juta. Apa yang menyebabkan Vespa yang sama dihargai dengan harga yang berbeda? Jawabannya tergantung Vespa itu ada di mana. Dilihat oleh siapa. Jemaah, dari kisah Vespa itu saya mau bilang kalau kita masing-masing kita tuh berharga di mata orang yang mengerti dan mencintai kita. Betul? Kita ini berharga di mata orang yang mengerti dan mencintai kita. Dan lebih lagi, kita ini teramat sangat istimewa. Kita ini terlalu istimewa di mata orang yang sangat-sangat mencintai kita. Kita tuh istimewa. Seperti Vespa yang dihargai 20.000 sama Vespa yang dihargai 100, Vespa yang 20 juta dengan Vespa 100 juta, semakin ia teristimewa tergantung di mata siapa yang memandangnya. Botol mineral juga sama. Jual di pinggiran 2.500. Jual di wisata Dieng 10.000, 15.000. Botol mineral masuk ke hotel bintang 5 40 sampai 50.000 satu botol, yang sama, merek yang sama, cc-nya sama, mililiternya sama. Yang menyebabkan di mana kita berada. Wala taq'udu, ya jangan duduk-duduk sama mereka. Kenapa? Value kita ditentukan siapa teman duduk kita. Tulis di kolom komentar. Value kita ditentukan dengan siapa kita duduk bersama. Salah satu value kita ditentukan dengan siapa kita duduk bersama. Hadirin, makanya kita semua tuh harus ngerti bahwa kita ini istimewa. Tapi kalau kita memaksa harga kita 40.000, tapi kita tetap nggak mau pindah dari pinggir jalan ke hotel bintang 5, selamanya harganya 2.500. Nggak mungkin 40.000. Kita ini istimewa, tapi kalau kita duduk-duduknya sama yang gibah, gosip, gunjing, selamanya nanti kita dipandang seperti itu, nggak istimewa jadinya. Wala taq'udu, makanya Allah berfirman, jangan duduk-duduk sama mereka, sisihkan dirimu dari mereka. Wala taq'udu, jangan duduk-duduk sama mereka. Kalau kita mau dihargai 40.000, datang, maksudnya seperti botol tadi, dia datang ditempatkan botol itu, botol minuman air mineralnya ke hotel bintang 5. Ya kalau kita mau dihargai, datang ke tempat yang insya Allah menghargai kita, ke pertemuan-pertemuan yang membuat kita semakin dicintai, dihargai. Kalau kita ketemu sama orang yang benci, buat apa hadirin? Mbak, itu loh, ini jenengan digelendengi, itu kayaknya benci banget sama jenengan, mbok ditemuin. Ini kalimat mbok ditemuin, buat apa ditemuin cuman? Udah benci, buat apa ditemuin? Gak usah ditemuin. Mbok ditemui kono, lah, dia benci sama kita, ngapain kita temuin? Buang-buang waktu, mending ketemu sama yang mencintai, vibes-nya positif, gak makan hati, gak sakit hati, wajahnya gembira, sumringah, orangnya menghargai. Masya Allah, Masya Allah, Ibu makasih ya meluangkan waktu, sehat, lancar, berkah. Itu loh jemaah. Kesana, sakit hati tuh, ngopo kue benci aku, ribut, buang-buang energi jemaah, buang-buang energi, ngapain datang sama orang yang benci? Temui yang mencintai, temui yang menghargai, temui yang memperlakukan kita seperti baknya orang yang istimewa.
Kita selalu punya pilihan mau berteman sama siapa, bergaul sama siapa, mengizinkan orang masuk dalam hidup kita. Siapa orangnya kita mengizinkan. Makanya mohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Jangan duduk-duduk sama orang yang menakut-nakuti dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Jangan duduk sama toxic people. Man amana bihi, orang-orang yang beriman kepadanya, wattabghunaha iwaja, dan menginginkan, maksudnya ini ya, jangan kamu duduk sama orang yang ingin menjauhkanmu dari Allah, menjauhkanmu dari orang-orang beriman, wattabghunaha iwaja, dan menginginkan beloknya orang-orang beriman. Mereka tuh pengennya tuh kita tuh tadi berbuat dosa, berbuat keliru, circle-nya salah, gitu aja deh. Jangan tuh di situ. Selanjutnya, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah ketika kamu dulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Wanzuru, dan perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan kesudahannya itu pasti seperti kisah-kisah sebelumnya. Hancur, binasa, porak-poranda. Itu orang-orang yang kalau dia berbuat kerusakan ujung-ujungnya pasti ke arah sana. Selanjutnya, terakhir, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi, dan jika ada segolongan minkum di antara kalian, amanu yang beriman, billadzi dengan apa-apa, ursiltu bihi, yang aku diutus penyampaiannya, yang aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ifah, dan ada pula segolongan lam yu'minu yang tidak beriman, fasbiru, maka bersabarlah, hatta sampai yahkumallahu bainana, Allah memutuskan ketetapan di antara kita, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah hakim yang terbaik. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu akan ada golongan-golongan yang beriman, akan ada golongan-golongan yang ingkar. Yang berimanlah yang akan dapat keberuntungan, yang ingkarlah yang akan dapat kebinasaan. Dan kalau jamaah melihat kisah ini terus berulang kok jamaah. Jadi rumus dalam Al-Quran itu selalu relevan sepanjang zaman. Kalau kita mau beruntung, nurut sama Allah, pasti beruntung. Kalau kita mau binasa, ingkari saja Allah. Sudah jelas ending kesudahannya pasti binasa. Sebagaimana ayat 86 yang sebelumnya, wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Coba lihat bagaimana kesudahan hidupnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesudahan hidup yang menyengsarakan, membinasakan, dan membuat orang itu akan hancur porak-poranda, akan hancur porak-poranda gara-gara dosa. Apa penyebab? Jadi gini zaman, apa penyebab hidup kita tidak pernah memperoleh ketenangan? Penyebab utama kenapa hidup tidak tenang karena dosa. Tulis di kolom komentar teman-teman. Penyebab kenapa hidup tidak tenang yaitu dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah.
Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Muslim dengan sanad yang sahih, fa innal khair tumanninah. Kalau kamu mau tenang hidupnya, khair, banyak-banyak berbuat baik. Tumanninah, niscaya Allah hujamkan ketenangan sejati dalam hidupmu. Wa inna syarra riba. Dan kalau kamu mau tahu kenapa hidupmu gelisah, faktor kegelisahan itu datang karena dosa. Karena kata Nabi, fa inna syarra riba, dosamu, keburukanmu yang kamu lakukan, riba, membuat hidupmu enggak tenang, gelisah. Cukup satu dosa membuat kita enggak bangun sholat subuh. Cukup satu dosa membuat kita gagal istiqomah. Cukup gara-gara satu dosa membuat kita nggak bisa sedekah di waktu subuh. Gara-gara satu dosa membuat kita nggak bisa untuk baca Quran. Apa kata para ulama? Aku tahu ketika aku berbuat dosa, maka Allah langsung menghukumku. Apa hukumannya? Ketika aku terhalang dari membaca Al-Quran, maka di situ aku tahu ada dosa yang aku lakukan. Dosa itu kan menghalangi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, yang membuat hatimu tertutup karena dosa. Kenapa jemaah kita sulit bangun subuh? Dosa. Saya ngantuk Ustaz, ngantuk. Iya, itu salah satu faktornya. Tapi kan yang membuat akhirnya, ya subuh mas semua ngantuk kali jemaah. Kita subuh semua ngantuk nggak? Ngantuk, semuanya ngantuk. Tapi kan pada akhirnya yang bertarung melawan rasa kantuknya sama yang terombang-ambing, itu kan faktor penguat imannya itu kan karena amal salih menguatkan iman, dosa membuat iman ini akhirnya luntur. Apa penyebab kita gelisah? Karena dosa. Dan cukup satu dosa membuat kita terlempar dari beramal salih. Kalau hari ini kita nggak bisa baca Quran, fix karena dosa. Kalau hari ini kita nggak bangun sholat subuh, fix karena dosa. Ngantuk Ustaz, karena ngantuk bukan karena dosa. Itu nomor sekian. Rasa kantuk semua subuh ngantuk. Tapi ada yang melawan rasa kantuknya, ada yang terombang-ambing, akhirnya tidur lagi nggak bangun sholat subuh. Apa yang membuat kita gagal sedekah di waktu subuh? Dosa. Karena dosa. Dosa itu menutup hati jemaah. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat satu dosa, Allah titikkan dalam hatinya nuqtatun sauda, tinta hitam, satu titik. Ini kalau hati bersih, ketitikan tinta hitam 1, 2, 3, 4 terus yang bersih lama-lama hitam pekat. Kalau udah hitam pekat, cahaya mau masuk terhalangi karena ada lapisan hitam pekat, yaitu karena dosa. Hati awalnya pasti sensornya hidup. Aduh, ini kayaknya dosa nih. Hidup sensornya tuh, nggak enak aja. Tapi karena seringnya berbuat dosa, hati itu kadang lama-lama meredup. Parahnya lagi, sensornya rusak. Gara-gara berbuat dosa. Yuk, hindari. Kita mah manusia yang gak luput dari dosa.
Saya yang bicara pun juga sama. Kita manusia pernah buat keliru hadirin? Pernah buat dosa? Banyak apa sedikit? Banyak banget ya Allah, dosa kami ini banyak ya Allah. Tapi kami lagi berusaha istiqomah jemaah. Ketahuan kan saat Allah uji dengan hujan subuh-subuh, vyur. Biasanya kalau nggak hujan lumayan. Sekarang pas hujan lumayan. Itu Allah uji loh. Jadi kadang-kadang tuh emang dikasih ujian. Nih subuh hujan ya. Nah, mau berangkat nggak? Subuh nih hujan ya. Nih mau ngaji tetap nggak? Subuh nih hujan ya. Nih tetap gas apa enggak? Apa lanjut tidur? Ingat selalu jemaah, kapan benteng yang kuat ini dibangun lalu roboh, membangunnya kembali tidak mudah. Artinya ingat, istiqomah yang sudah dibangun dari lama, sekali kita menuruti nafsu dan syahwat yang syaitan bisikan, kita bisa dibuat tidak bangkit-bangkit lagi dalam iman. Dulu kakak kelas saya Ustadz Anak Fatur Rahman LC dari Mu'alimin, beliau pernah bilang waktu beliau kuliah di Madinah dan kami ketemu di Masjid Nabawi, nasihatnya di Masjid Nabawi, beliau bilang gini, sekali kita nggak sholat, maka besok masjid terasa jauh banget. Ditarik lagi nasihatnya, sekali kita nggak ngaji, besok tuh kajian live streaming tuh jauh banget jemaah. Istiqomah tuh kan makanya lagi bangun. Ini lagi bangun rumah nih jemaah. Bangun batu bata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kokoh bentengnya. Males paling sehari ini, tahu syaitan tuh paling bisa bisikin paling cuma 1 hari, terus besoknya nanggung ya wong masih hujan 2 hari, cukup nggak syaitan bisikin lagi, nanggung paling cuma 3 hari, akhirnya seminggu, akhirnya sebulan, akhirnya setahun, akhirnya nggak pernah lagi datang ngaji. Itu was syaitan. Makanya ayat Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Bukan jangan ikuti setan ya, bukan, tapi wala tattabi'u khutuwat. Khutuwat itu artinya langkah demi langkah. Jadi syaitan tuh goda jamaah tuh bukan sekali langsung habis, enggak, bisikin dulu, udahlah tidur aja, bisikin lagi paling cuma sehari, besoknya lagi paling juga cuma 2 hari, besoknya lagi paling juga cuma 3 hari, besoknya lagi paling cuma 4. Gitu cara menghadapi syaitan. Ngeri nggak jemaah? Ngeri. Coba Quran, udahlah nggak usah buka Quran, buka WhatsApp aja. Quran atau WhatsApp? Quran atau WhatsApp? Quran apa WhatsApp ya? Kosek lah. Nah, kosek lah. Scroll sejam habis waktu kita. Baca Quran alif lam mim, langsung ngantuk. Baru 1 ayat langsung ngantuk. Jemaah, kita ini butuh istiqomah hadirin. Istiqomah. Kata Nabi kan gitu, amal yang paling Allah cinta adwa muha wa in qalla, yang rutin walaupun sedikit. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Subuh sejam. Maaf Ustaz, saya nggak punya waktu luang. Mohon maaf ya saya jawab, bukan nggak punya waktu luang, cuman nggak pernah memprioritaskan Al-Quran dan belajar Al-Quran dalam hidupnya.
kita nggak ngaji, itu bukan karena kita nggak punya waktu luang, karena kita nggak pernah memprioritaskan itu dalam hidup kita. Betul? Ya masa tuh jamaah 24 jam ngasih waktu 1 jam untuk Allah, masa nggak ada? Ada. Dalam sepekan nggak bisa ngaji, bukan nggak bisa ngaji, memang menambah ilmu agama dalam hidupnya nggak pernah jadi prioritas, makanya nggak pernah ngaji. Kalau orang menempatkan ilmu agama sebagai prioritas, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan ilmu agama itu wasilah sebagai pemahaman agama yang baik untuk dirinya. Dia pasti meluangkan waktu. Sesibuk-sibuknya kita pasti akan nemu waktu luang untuk itu. Betul, betul, betul. Ini kan ibu-ibu sibuk semua. Sibuk pol. Ada yang sibuk jualan durian. Oh, enggak ada ya? Bukan jualan durian, tapi juragan durian. Ada yang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan nyiapin anaknya. Tapi kan sekali lagi, kalau memprioritaskan Allah, pasti akan nemu waktu luangnya, sesibuk apapun. Yuk, belajar kita meluangkan waktu untuk Allah. Ingat ya jemaah, siapa yang memprioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia dengan segala yang dia hajatkan. Tapi siapa yang mengakhirkan Allah, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya kalau dia dan hajatnya diakhirkan oleh Allah. Yuk, prioritaskan Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي أويغور وفي كل بلاد المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Saya salut teman-teman. Terima kasih ilmunya. Terima kasih teman-teman sudah juga berkenan menjadi pendengar. Teman-teman rendah hati sekali untuk live streaming bareng-bareng. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.